Lencang kanan. Gerak. Anak-anak, waktu kalian sudah selesai untuk belajar membaca literasi, silakan buku dikembalikan pada pojok literasi. Anak-anak, apa judul bacaan yang kamu baca tadi? Coba Risa. Misteri Ayunan Tua, Bu. Bagus. Kisah Danau Toba, Bu. Bagus juga. Bila kalian belum selesai membaca, dapat kita lanjutkan besok pagi. Nah, kalian suruh membaca satu buku, kemudian tugas ibu adalah menceritakan kembali bacaan tersebut. Kita lanjutkan berdoa. Jendra dipimpin untuk berdoa. Ibu guru yang terhormat, teman-teman yang tercinta, marilah kita berdoa agar pelajaran berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari sedaya. Dilanjutkan menyanyikan lagu nasional. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Mari Bung rebut kembali. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, supaya kalian bersemangat, mari kita bersama tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes, yes, yes. Ya, bagus. Salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Luar biasa anak-anakku di pagi hari ini. Anak-anak, pembelajaran di pagi hari ini yaitu tentang membaca bacaan teks bacaan. Namun sebelumnya, Ibu ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 6. Baiklah anak-anak, dalam pelajaran ini nanti anak-anak membaca teks bacaan dengan teliti dan seksama. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak bisa menuliskan ide pokok paragraf dalam bacaan tersebut. Ide pokok paragraf adalah pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan dalam paragraf bacaan tersebut. Apa nama lain ide pokok tersebut, anak-anak? Pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama. Bagus. Ide pokok paragraf biasanya terletak pada awal kalimat maupun pada akhir kalimat. Ide pokok paragraf terletak dalam kalimat utama. Nah, tugas kalian adalah nanti membaca masing-masing paragraf. Baik, mari kita lihat bacaan berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk paragraf yang pertama silakan dibaca oleh Galuh. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk menjadi tumbuhan baru. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Contoh, pohon pisang, salak, dan nanas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan rizoma apabila batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah.
Pada setiap ruas akar tinggal akan tumbuh tunas yang semakin besar dan membentuk tunas lagi dan semakin banyak. Contoh, tanaman jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, mari kita selingi supaya kita selalu semangat. Salam PPK! Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Luar biasa anak-anakku semua. Setelah membaca bacaan tadi, langkah selanjutnya adalah mengerjakan tugas kelompok ya. Tugas kalian anak-anak mencermati bacaan tadi, kemudian mencari ide pokok paragraf. Setiap kelompok satu mencari ide pokok paragraf ke-1, kelompok kedua paragraf kedua, kelompok ketiga ide paragraf ketiga, dan seterusnya. Setelah itu, masing-masing anggota kelompok nanti mengerjakan seluruh ide pokok pada bacaan tersebut. Jelas anak-anak? Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah semua anak mengerjakan ide pokok paragraf tadi, kemudian sebagai nilai mandiri kalian, ya. Semua sudah menerima anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau anak-anak sudah menerima, silahkan tugas dari Bu Guru kalian kerjakan. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Waktunya kurang lebih 15 menit. Selamat mengerjakan. Apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan, namun berada di tempat duduk saja. Ya, kita mulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil tugas kerja kelompoknya. Risa, silakan berdiri. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Risa, Andin, Feli, Bregas, dan Agam akan mempresentasikan ide pokok paragraf 1. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk menjadi tumbuhan baru. Ide pokok paragraf kedua yaitu tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan rizoma apabila batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi tumbuh daun, sedangkan bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Ide pokok paragraf keempat yaitu umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi akar merupakan akar yang membesar berisi cadangan makanan pada pangkal batang tumbuh tunas. Ide pokok paragraf ke-6 yaitu geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sudah mengemukakan hasil kerja kelompoknya. Ya, hasilnya kita tempelkan di papan tulis. Silakan dimulai dari kelompok 1. Bagus sekali. Ini anak-anak dari bacaan tadi dengan judul Perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari berapa paragraf anak-anak? 6, Bu. Terdiri dari 6 paragraf. Ya, masing-masing paragraf dicari ide pokok paragrafnya. Jelas semuanya anak-anak? Jelas, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya tugas yang mandiri, silakan bawa ke sini. Ya. Mari kita selingi dulu dengan salam PPK. Salam PPK.
luar biasa untuk anak-anak semua. Anak-anak, siapa yang pekarangan rumahnya ditanami tanaman? Saya, Bu. Pohon pisang, Bu. Bagus, pohon pisang. Kalau pekarangan rumah saya ditanami tanaman toga, Bu. Apa itu tanaman toga? Tanaman obat keluarga, Bu. Oh, contohnya apa ya? Ada jahe, kunyit, dan kencur. Bagus sekali. Saya, Bu, kalau pekarangan rumah saya ditanami dengan tanaman singkong. Tanaman singkong. Anak-anak, tanaman pisang, tanaman jahe, kencur, kunyit, dan singkong adalah contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Baiklah anak-anak, mari kita jelaskan satu persatu mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Baiklah anak-anak, silakan dilihat di layar. Itu contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang sebelah kiri apa? Sebelah kiri tanaman apa anak-anak? Pisang. Ini? Bambu. Ini? Salak. Ini? Kalau ini? Cocor bebek. Bagus. Kalau ini? Jahe. Ini? Jahe. Ini? Kunyit. Ini? Kencur. Kunyit. Apa warna kunyit itu anak-anak? Saya, Bu. Coklat, Bu. Saya, Bu. Ya, nama? Orange, Bu. Orange. Saya, Bu. Ya, Bergas? Kuning. Kuning. Ada kuning, ada coklat, ada oranye. Anak-anak, kunyit itu bagian luarnya warnanya coklat, sedangkan bagian dalamnya warnanya kuning tua atau kuning jingga. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini tanaman apa? Strawberry. Bagus sekali. Apa yang kalian ucapkan tadi adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa tanaman dari rumah. Coba tanaman kalian silakan disiapkan di atas meja. Ya, silakan tanaman tersebut kalian amati. Tugas kalian adalah mengamati tanaman tersebut, apa nama tanaman tersebut, bagaimana cara berkembang biak tanaman tersebut, bagaimana ciri-ciri tanaman tersebut, dan apa manfaat dari tanaman tersebut, serta mencari contoh-contoh yang lain. Jelas semua anak-anak? Jelas, Bu. Baik, untuk itu silakan mencari sumber dari buku tema 1. Di bawah semua anak-anak? Bawah, Bu. Silakan ambil bukunya. Ini lembar kerja kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3, ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Bagus. Anak-anak, silakan kalian mendiskusikan tugas tersebut bersama kelompokmu.
apakah tugas kalian sudah selesai? Belum, Bu. Bila dirasa belum, silakan mencari sumber lain di tempat lab komputer maupun di ruang perpustakaan. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan ke ruang perpustakaan. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 silakan di lab komputer mencari sumber sebanyak-banyaknya. Setelah dari ruang komputer maupun ruang perpustakaan, tugas kalian adalah mempresentasikan tugas kelompok tadi. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, silahkan keluar. Apa? Rizoma. Oh, aku juga dapat nih, geragi sama tunas. Oh. Yaudah yuk kita kerjain bareng. Yuk. Udah pada nemu belum ya? Udah. Apa aja? Ciri-ciri ubi jalar yaitu kulit berwarna orange merambat ke tanah. Oh, terus? Kalau stroberi ciri-cirinya buah berwarna merah, bentuk buah kecil, terdapat biji kecil pada buah. Kalau manfaat stroberi mencegah kanker, sedangkan manfaat ubi jalar mengobati tekanan darah dan mencegah kanker. Ya sudah, kita ngerjain tugas yuk. Mohon maaf, kami mendapatkan tugas dari guru kelas untuk menggunakan komputer. Oh iya, silakan dipergunakan. Oh iya, terima kasih Pak. Sebelah sini. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Baik, mari kita presentasikan dari tugas kalian. Yang pertama dari lab komputer. Siapa yang wakili? Ya, silakan Cindra. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindra, Damar, Farel, Cira, dan Grace akan mempresentasikan tugas dari lab TIK. Yang pertama adalah jahe. Jahe berkembang biak dengan cara rizoma. Ciri-cirinya bau menyengat dan daunnya menyirip. Manfaatnya untuk mengobati batuk dan untuk menghangatkan tubuh. Contoh tumbuhan lainnya adalah lengkuas dan kencur. Yang kedua adalah stroberi. Cara berkembang biak dengan geragih atau stolon. Ciri-cirinya akarnya berserabut dan terdapat biji-biji kecil. Manfaatnya adalah mengobati kanker. Contoh tumbuhan lainnya yaitu rumput teki dan begagan. Next. Yang ketiga adalah pisang. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Ciri-cirinya tulang daun besar dan daun lebar dan panjang. Manfaatnya adalah untuk mengobati diabetes. Contoh tumbuhan lainnya yaitu bambu dan tebu. Keempat adalah ubi jalar. Cara berkembang biaknya adalah dengan umbi batang. Ciri-cirinya kulitnya berwarna oranye dan merambat ke tanah. Manfaatnya adalah
mengobati tekanan darah dan mencegah kanker. Contoh tumbuhan lainnya yaitu kentang dan gembili. Yang kelima adalah bawang merah. Berkembang biaknya dengan umbi lapis. Ciri-cirinya batang berlapis-lapis dan berakar serabut. Manfaatnya yaitu mengobati kanker dan meningkatkan kesehatan tulang. Contoh tumbuhan lainnya yaitu bawang putih dan bawang bombay. Yang keenam adalah lobak. Cara berkembang biaknya dengan umbi akar. Ciri-cirinya berwarna putih dan batangnya pendek. Manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu proses pencernaan. Contoh tumbuhan lainnya yaitu wortel dan singkong. Sekian. Ya, kita lanjutkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok dari perpustakaan. Diwakili kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Risa, Andin, Feli, Bregas, dan Agam akan mempresentasikan hasil dari perpustakaan. Yang pertama, strawberry. Cara berkembang biak dengan geragi atau stolon. Kedua, wortel, cara berkembang biaknya dengan umbi akar. Ketiga, ubi jalar, cara berkembang biaknya dengan umbi batang. Keempat, bawang putih, cara berkembang biaknya umbi lapis. Kelima, pohon pisang, cara berkembang biaknya dengan tunas. Keenam, jamur, cara berkembang biaknya dengan spora. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak, kalian telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan poster. Kalian memang luar biasa. Kita selingi dulu. Salam BPK. Salam BPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah usai. Namun sebelumnya ada tugas mandiri yang bisa dikerjakan di rumah, ya. Ini satu anak satu. Ya, terima kasih. Nanti Ibu akan mengoreksi hasil lembar tugas kelompok kalian semua. Nanti Ibu beri nilai, kemudian nanti kita akan tempelkan di papan pajangan. Begitu ya anak-anak? Kemudian untuk selanjutnya anak-anak, ada tugas mandiri untuk kalian yang nantinya bisa kalian kerjakan di rumah. Tolong lagi Mas Cici. Silakan diberikan kepada teman-teman. Anak-anak, tugas mandiri silakan dikerjakan di rumah. Besok pagi tugas mandiri tersebut dikumpulkan kembali di kelas ini, kemudian Ibu akan memberikan nilai kepada kalian, ya. Jadi harus mengerjakan semuanya, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jelas semuanya anak-anak? Jelas, Bu. Baik. Anak-anakku semua, kegiatan pembelajaran kita sudah usai dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya adalah siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita dari pagi sampai siang tadi? Saya, Bu. Ya, coba Alfi. Kesimpulan yang pertama yaitu tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf yaitu pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan dalam paragraf bacaan. Dalam bacaan tadi terdapat 6 ide pokok. Kesimpulan yang kedua yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui bantuan manusia dan tanpa secara tidak kawin. Contohnya tunas, rizoma, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan spora. Luar biasa. Baiklah anak-anak, untuk
untuk pembelajaran selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah berdoa. Silakan Cindra memimpin doa untuk Ibu guru yang terhormat, teman-teman yang tercinta, marilah kita berdoa agar selamat sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, anak-anakku tersayang, sebelum pulang kalian piket dulu. Ya, Ibu doakan semoga kalian selamat sampai rumah dan ketemu kembali dengan semangat yang baru besok hari Rabu. Terima kasih.